siang. Hai, Shalom. Baik, di sini saya akan penyuluhan pada masyarakat dengan topik sistem endokrin, pencernaan dan perkemian dan imunologi. Nah, di sini ada pengertian sistem endokrin, pencernaan, perkemian dan imunologi adalah 4 sistem penting dalam tubuh manusia yang memainkan peran kunci dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Masing-masing sistem memiliki tujuan dan fungsi unik, tetapi saling terkait satu sama lain untuk memastikan tubuh kita berfungsi dengan baik. Nah, di sini ada tujuan sistem endokrin. Yang pertama, pengaturan hormon. Sistem endokrin bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Hormon-hormon ini memainkan peran penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh seperti metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, yang berikutnya nomor kedua, homeostatis. Sistem endokrin membantu menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostatis dengan menyesuaikan kadar hormon sesuai kebutuhan tubuh. Ini memastikan fungsi tubuh tetap stabil dan optimal. Yang ketiga, respon stres. Sistem endokrin juga berperan dalam merespon stres, baik fisik maupun emosional, dengan melepaskan hormon-hormon tertentu yang membantu tubuh beradaptasi dan mengatasi situasi sulit. Nah, di sini ada tujuan sistem pencernaan. Yang pertama, nutrisi. Sistem pencernaan bertanggung jawab untuk mencegah makan menjadi nutrisi dapat diserap oleh tubuh seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Ini memastikan tubuh mendapatkan bahan bakar dan zat gizi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Yang kedua, eliminasi. Sistem pencernaan juga berperan dalam membuang sisa-sisa makanan dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ini membantu menjaga kebersihan dan kesehatan sistem pencernaan. Yang ketiga, perlindungan. Beberapa komponen sistem pencernaan seperti lambung dan usus juga berfungsi sebagai garis pertahanan pertama melawan patogen dan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Yang berikut, tujuan sistem perkemihan. Di sini yang pertama, filtrasi. Sistem perkemihan bertanggung jawab untuk menyaring darah dan membuang zat-zat sisa seperti urea, asam urat, dan kelebihan air dan tubuh melalui pembentukan urin. Yang berikut, regulasi. Sistem perkemihan juga membantu mengatur keseimbangan cairan elektrolit dan pH dalam tubuh serta menjaga kesehatan ginjal dan saluran kemih. Nah, yang ketiga, perlindungan. Selain itu, sistem perkemian berperan dalam melindungi tubuh dan infeksi dengan menyediakan saluran untuk membuang patogen dan zat-zat berbahaya. Yang keempat, produksi hormon. Beberapa komponen sistem perkemian seperti ginjal juga terlibat dalam produksi hormon penting yang mempengaruhi fungsi tubuh lainnya. Nah, yang berikut tujuan sistem imunologi. Yang pertama, deteksi. Sistem imunologi bertugas mendeteksi dan mengenali zat asin atau patogen yang masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-sel abnormal. Yang berikut, memori. Sistem imunologi juga memiliki kemampuan untuk mengingatkan ancaman yang pernah dihadapi sebelumnya sehingga dapat merespons lebih cepat dan aktif jika terpapar kembali di masa depan. Yang ketiga, respons. Setelah mendeteksi ancaman, sistem imunologi akan memicu respons untuk melawan dan menghilangkan zat asin atau patogen tersebut, melindungi tubuh dari penyakit dan infeksi. Nah, yang berikut, mengatasi masalah sistem endokrin. Yang pertama, gangguan hormon. Masalah pada sistem endokrin dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon yang dapat diatasi dengan pengobatan hormon pengganti atau obat-obat lainnya. Yang ketiga, penyakit tiroid. Nah, kondisi seperti hipertiroidisme dan hipotiroidisme dapat diobati dengan obat-obatan radioterapi atau pembedahan tergantung pada penyebabnya. Nah, yang ketiga, diabetes. Diabetes yang disebabkan oleh gangguan pada produksi atau penggunaan insulin dapat dikelola dengan pengaturan diet, olahraga, dan pengobatan insulin atau obat-obat lainnya. Yang berikut, gangguan kelenjar renal.
kondisi seperti sindrom Cushing dan Dopamine dapat diobati dengan obat-obatan radioterapi atau pembedahan tergantung pada penyebabnya. Yang berikut mengatasi masalah sistem pencernaan. Yang pertama, gangguan pencernaan. Masalah pada sistem pencernaan seperti diare, konstipasi, dan sindrom usus iritabel dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup, diet, dan pengobatan simptomatik. Yang kedua, penyakit lambung. Kondisi seperti gastritis, ulkus, peptit, dan reflux asam dapat diobati dengan obat-obatan penghambat asam lambung, antibiotik, dan perubahan gaya hidupnya. Nah, nomor ketiga, penyakit hati. Penyakit hati seperti hepatitis dan sirosis dapat diobati dengan obat-obatan terapi atau transplantasi hati tergantung pada penyebab dan tingkat keparahannya. Nah, yang berikut mengatasi masalah sistem perkemihan dan imunologi. Sistem perkemihan. Infeksi saluran kemih dapat diobati dengan antibiotik. Batu ginjal dapat dihancurkan dengan terapi golongan kejut atau pembedahan. Gagal ginjal dapat diobati dengan dialisis atau transplantasi ginjal. Yang nomor kedua, sistem imunologi. Penyakit autoimun seperti lupus dan artritis reumatoid dapat diobati dengan obat-obatan imunologi. Saya ajak kepada teman-teman yang sudah lulus dari SMK atau SMA, mari bergabung bersama kami di kampus tercinta Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita mempunyai 6 fakultas, yaitu fakultas yang pertama, fakultas keperawatan, yang kedua, fakultas pertanian, yang ketiga, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, yang keempat, fakultas hukum, yang kelima, fakultas teknik, yang keenam, fakultas sastra. Jika Anda mau bergabung bersama kami akan menunggu di Universitas